Hujan gerimis menyapu terminal Kampung Rambutan pagi itu, meninggalkan jejak basah di atas aspal yang mulai retak oleh waktu. Biasanya, suasana terminal akan dipenuhi tawa para sopir yang bercanda di warung kopi, deruk knalpot bas yang bersahut-sahutan, dan para pedagang yang menjajakan sarapan dengan semangat. Namun pagi itu, keheningan menyergap. Raut wajah para sopir tampak tegang, dan para pedagang lebih banyak menunduk, menahan napas dalam ketakutan. Di sudut terminal, segerombolan pria bertato duduk sembarangan sambil tertawa kasar. Mereka adalah preman-preman baru yang menguasai terminal tanpa ampun. Mereka datang sebulan lalu, dipimpin oleh seorang bertubuh besar dengan kepala pelontos dan luka di pelipis, Bang Jemi, nama yang kini membuat para sopir berkeringat dingin hanya dengan mendengarnya. Tiap pagi, preman-preman itu berkeliling, menagih uang keamanan, dan yang menolak akan dihajar tanpa ampun. Sudah ada 2 sopir yang dirawat di rumah sakit dan 1 pedagang nasi uduk yang tak pernah kembali berjualan. Polisi, seolah tak pernah hadir, mungkin karena takut, atau mungkin karena telah diberi amplop tebal oleh Bang Jemi. Mamat, sopir bas jurusan Tasikmalaya Jakarta, memperhatikan semua itu dalam diam. Ia duduk di dalam bas tuanya yang terparkir di sudut terminal, menatap melalui kaca jendela yang berembun. Rasa marah menggelegak dalam dadanya, namun ia menahannya rapat-rapat. Terminal ini bukan milik preman, bisiknya lirih. Ia bukan orang yang suka cari masalah, tapi melihat para sopir lain diperas dan para pedagang dipaksa membayar, darahnya mulai mendidih. Mamat tahu, ia tak bisa terus diam. Pagi itu, kejadian memilukan kembali terjadi. Seorang sopir muda, baru 3 hari narik, ditarik paksa dari busnya oleh anak buah Bang Jemi. Tubuhnya kurus, wajahnya masih polos. Mana setorannya? Hah, baru 3 hari udah enak narik gratisan. Hardik salah satu preman sambil menempelkan batang besi ke leher si sopir muda. Kerumunan hanya menonton dalam diam. Tak ada yang berani membantu. Ketakutan telah menjelma menjadi aturan baru di terminal itu. Mamat melangkah keluar dari busnya. Langkahnya tenang, matanya tajam menatap ke arah keributan itu. Ia tahu, jika ia campur tangan sekarang, maka tak ada jalan kembali. Tapi nuraninya tak bisa diam menyaksikan ketidakadilan yang terus dibiarkan. "Lepaskan anak itu," ucap Mamat dengan suara datar, namun cukup nyaring untuk membuat semua kepala menoleh. Preman-preman itu tertawa keras, seakan mendengar lelucon murahan. "Wah, si Mamat udah mulai sok jago ya. Mau ikut digebukin juga, Mat," ucap salah satu preman sambil memutar-mutar batang besinya. Tapi tak ada gentar di wajah Mamat. Ia berdiri tegak, menatap lurus, dan di matanya mulai muncul kilatan aneh, kilatan dari kekuatan yang telah lama ia simpan dalam-dalam. Ajian Karahayon yang diwariskan Mbah Suro mulai bergetar dalam dirinya, seolah tahu bahwa waktu untuk digunakan sudah dekat. Namun Mamat belum bergerak. Ia masih memberi kesempatan. Ini terminal rakyat, bukan kandang begal. Masih ada hukum di tempat ini, meski kalian pikir dunia sudah tak punya aturan, ucapnya pelan. Tapi kalimat itu justru memicu amarah Bang Jemi yang kini ikut turun tangan. Dari balik warung kopi, sang preman besar itu melangkah maju, dengan sorot mata yang menyimpan kebrutalan. "Kalau elo yang ngelawan, elo yang gue bunuh pertama, Mat." Hening menyelimuti terminal. Para sopir dan pedagang terdiam, menyaksikan 2 kutub kekuatan yang mulai saling menatap. Ini bukan lagi soal uang. Ini akan menjadi pertarungan antara keberanian seorang sopir sederhana, dan kekejaman seorang penguasa bayangan. Dan disinilah, kisah Mamat Karahayon dimulai. Semenjak insiden pagi itu, nama Mamat mulai bergaung di antara para sopir dan pedagang terminal. Banyak yang berbisik-bisik, tak percaya seorang sopir bas biasa berani menantang Bang Jemi secara terang-terangan. Tapi Mamat tetap seperti biasanya, diam, tenang, dan tidak pernah menyombongkan diri. Ia tetap ngopi di warung kecil milik Bu Ijah, tetap menyapu lantai busnya sendiri, dan tetap menyapa siapa saja yang lewat dengan senyum tulus. Tak ada sedikit pun perubahan dalam sikapnya,
seolah apa yang terjadi kemarin hanyalah angin lalu. Namun di balik sikap sederhana itu, hati Mamat sedang bergejolak. Ia tahu, Bang Jemi tidak akan tinggal diam. Sudah ada kabar kalau preman itu mengincarnya, bahkan menyebar ancaman secara terang-terangan. Tapi Mamat tidak gentar, ia hanya menatap langit malam dan bergumam dalam hati, waktunya belum tiba. Di dalam bas tuanya, di bangku paling belakang, ia menyimpan sebuah kantong kain berwarna merah, tempat ia menyimpan warisan leluhurnya, minyak Karahayon dan Raja Panglimunan. Ingatan Mamat melayang ke masa mudanya, saat ia masih berusia 18 tahun. Ia bukan siapa-siapa kala itu, anak kampung biasa dari lereng Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Namun suatu hari, sang kakek yang sangat dihormatinya, Mbah Suro, memanggilnya ke hutan dan berkata bahwa Mamat terpilih menjadi pewaris ilmu yang tak bisa diwariskan sembarangan. Ilmu itu bernama Ajian Karahayon, ilmu penyembuh sekaligus tameng dari segala niat jahat, yang hanya bisa menyatu dengan jiwa yang bersih dari pamrih. Proses penggemblengan berlangsung selama 2 tahun. Mamat harus bertapa di sungai yang arusnya melawan, meminum air bunga 7 rupa tanpa makan nasi selama 40 hari, dan menyatu dengan alam. Banyak yang mundur di tengah jalan, tapi Mamat bertahan. Ia bukan mengejar kekuatan untuk berkuasa, melainkan untuk menjaga. Sejak kecil, Mamat diajarkan untuk membela yang lemah, dan itu menjadi kompas hidupnya sampai hari ini. Kembali ke terminal, para sopir mulai melihat Mamat bukan sekadar sopir biasa. Setiap kali ia lewat, ada yang mengangguk hormat. Para pedagang mulai menaruh kepercayaan padanya. Bahkan Pak Giman, sopir tua yang biasanya sinis, berbisik pada temannya, kalau Mamat beneran bisa ngusir Jemi, gua potong kumis gua. Tapi Mamat tak peduli semua itu. Ia tak butuh pengakuan, hanya ingin terminal kembali aman, seperti dulu. Namun ancaman mulai terasa nyata. Pada malam hari, saat Mamat hendak istirahat di dalam bas, seseorang melemparkan botol berisi api ke arah kendaraannya. Untung saja Mamat sigap, menendang botol itu sebelum membakar ban. Saat ia melihat ke kejauhan, bayangan 2 orang berlari masuk ke lorong gelap di belakang terminal. Mamat mengepalkan tangan. Ini bukan gertakan lagi. Ini awal dari serangan. Esok harinya, terminal kembali ramai, tapi ada ketegangan yang terasa di udara. Anak buah Bang Jemi mulai mondar-mandir dengan tatapan liar. Mereka sedang mencari waktu dan celah. Tapi Mamat tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap menarik penumpang, tetap membantu pedagang mengangkat barang, tetap menyapa semua dengan senyum. Di dalam hatinya, ia sedang mempersiapkan diri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi. Karena bagi Mamat, terminal ini bukan sekadar tempat cari nafkah. Ini rumah bagi banyak orang kecil yang tak punya daya jika kebaikan tak lagi punya keberanian. Matahari bersinar terik di atas terminal Kampung Rambutan. Suara knalpot dan teriakan calo bercampur menjadi satu, menciptakan kekacauan khas terminal. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, suasana hari itu terasa lebih gelisah dari biasanya. Para sopir tak lagi bercanda seperti biasa, mereka lebih banyak diam, mencuri pandang ke arah kelompok preman yang tengah berkumpul di dekat warung rokok. Bang Jemi belum muncul, tapi anak buahnya, yang dipimpin oleh si Samin, mulai bergerak. Mereka membawa buku catatan dan segepok tiket karcis palsu. Yang belum bayar jatah, cepat setor. Jangan bikin urusan panjang, teriak Samin, mengacung-acungkan batang rotan ke udara. Seorang sopir tua bernama Pak Amri, yang busnya sudah karatan tapi tetap setia membawa penumpang ke daerah Cilengsi, gemetar saat namanya disebut. Sam, baru kemarin gua setor. Sekarang harus lagi. Suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Tapi Samin tak peduli. Ia menarik kerah baju Pak Amri dan mendorongnya hingga hampir terjatuh. Gak ada banyak cincong. Mau mobil lo gua pecahin. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Sudah ada 2 sopir yang bannya ditusuk hanya karena terlambat bayar. Mamat, yang baru saja memarkir busnya, mendengar keributan itu dari kejauhan. Dadanya langsung terasa panas. Ia berjalan cepat,
menembus kerumunan, dan berdiri di antara Pak Amri dan Samin. "Udahlah, Sam, jangan keterlaluan." Pak Amri juga lagi sepi nariknya, ucap Mamat datar, tapi tegas. Samin mendengus, menatap Mamat dengan penuh benci. "Wah, lo lagi, Mat. Masih sok jadi pahlawan di terminal ini." Tapi Mamat tak gentar, matanya menatap lurus, dan dalam hatinya, ajian Karahayon mulai mengalir perlahan, menyelimuti tubuhnya dengan getaran lembut namun kuat. Kerumunan mulai berkumpul, para pedagang dan sopir diam-diam mendekat, penasaran apa yang akan terjadi. Samin, yang merasa didukung gengnya, tak mau kehilangan muka. Ia mengangkat rotannya, hendak memukul Mamat di depan umum, memberi pelajaran agar tak ada lagi yang berani melawan. Tapi sebelum rotan itu sempat menyentuh, tangan Mamat bergerak cepat menangkapnya di udara. Seketika rotan itu retak di tangannya, seolah tulang kering. Samin terdiam, matanya membulat, tak percaya bahwa rotan keras bisa hancur dipegang begitu saja. "Pergi, Sam, jangan bikin dosa lebih dalam," kata Mamat lirih. Tapi ada getaran dalam suaranya, getaran dari kekuatan spiritual yang mulai bangkit. Samin mundur 2 langkah, matanya mulai ragu. Ia tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi tubuhnya merinding. Orang-orang di sekitar menahan napas. Keheningan itu lebih menyeramkan daripada bentakan preman. Beberapa preman lain hendak maju, tapi pandangan Mamat menghentikan mereka. Tatapan mata yang bukan hanya berisi kemarahan, tapi juga keteguhan dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Perlahan mereka mundur. Samin pun memaki kasar sambil berjalan pergi, mencoba menutupi rasa takutnya. "Lo belum menang, Mat. Tunggu aja, Bang Jemi bakal bikin lo nyesel udah lahir ke dunia," teriaknya sebelum menghilang di balik bas tua. Pak Amri gemetar, tapi ia menatap Mamat dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mat, kalau nggak ada kamu," ucapnya pelan. Tapi Mamat hanya menepuk pundaknya. "Kita semua punya hak buat hidup tenang di terminal ini, Pak. Jangan takut, selama saya masih di sini, gak akan saya biarkan mereka semena-mena," katanya. Tapi jauh di dalam hatinya, Mamat tahu, ini baru permulaan. Ketika Bang Jemi tahu insiden ini, badai besar pasti datang. Dan ia harus benar-benar siap, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Hari berganti malam. Terminal Kampung Rambutan mulai sepi, hanya tersisa beberapa bas malam yang bersiap berangkat dan para pedagang yang berkemas pulang. Namun suasana tak seperti biasanya, ada aura tak kasat mata yang menyelimuti tempat itu. Para sopir membicarakan kejadian siang tadi dengan berbisik, takut kalau telinganya sampai didengar orang-orang Bang Jemi. Nama Mamat kini bergaung lebih keras, bukan lagi sebagai sopir biasa, tapi sebagai satu-satunya orang yang berani menentang ketidakadilan. Namun justru keberanian itu yang membuat malam itu berubah menjadi titik balik. Sekitar pukul 9 malam, Mamat sedang duduk di dalam bas, menyalakan lampu kecil di dashboard sambil memperbaiki radio tuanya. Di luar, angin mulai bertiup dingin, dan suasana terasa aneh. Tiba-tiba, suara derap, langkah berat terdengar mendekat. Pintu bas dibuka paksa, dan muncullah Bang Jemi, tingginya hampir 2 meter, tubuh kekar berisi, mata menyala penuh amarah. Di belakangnya, ada 4 preman bertubuh besar dengan wajah-wajah bengis. Mamat memutar tubuhnya perlahan, menatap langsung pria yang selama ini menguasai terminal dengan ketakutan. "Lo udah kelewatan, Mat," desis Bang Jemi. Suaranya rendah, tapi menyimpan bara api. "Lo pikir lo siapa? Mau jadi pahlawan di tempat yang udah gue bangun dengan darah?" Mamat berdiri dari kursinya, tenang, tidak tergesa. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Tempat ini bukan milik lo, Jemi. Terminal ini milik rakyat. Lo bangun dengan darah. Darah siapa? Darah orang-orang kecil yang lo injak tiap hari. Ucap Mamat, nadanya pelan namun menghantam telinga semua yang mendengarnya. Preman di belakang Jemi maju 1 langkah, siap menghajar. Tapi tangan Jemi menahan. "Jangan, gue yang selesaikan." Tanpa aba-aba,
Jamie mengayunkan tinjunya ke arah wajah Mamat. Tapi sebelum pukulan itu sampai, Mamat memiringkan tubuhnya dan menangkap tangan Jamie di udara. Tangan Mamat bersinar samar, seperti dialiri getaran energi dari dalam tubuhnya. Seketika tubuh Jamie tersentak mundur, matanya melebar. Ia tak paham apa yang baru saja terjadi, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa takut. "Gue gak takut mati, Jamie," kata Mamat dengan sorot mata membara. "Tapi gue juga gak akan diam lihat lo terus nyiksa orang-orang di sini. Kalau lo mau berkuasa, lawan gue dulu." Ucapan itu seperti cambuk bagi Jamie. Ia meludah ke tanah dan mencabut golok kecil dari pinggangnya. "Lo minta mati, Mat." Tapi Mamat tidak bergerak. Kedua tangannya mengepal, dan dalam hati ia melafalkan mantra warisan Mbah Suro. Ajian Karahayon mulai bangkit dari pusat dadanya, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti pelindung tak terlihat. Satu serangan, dua serangan dilancarkan Bang Jamie. Golok itu menggores baju Mamat, tapi tak melukai kulitnya. Seolah tubuhnya dilapisi baja gaib. Para preman mulai panik. Mereka melihat Jamie yang biasanya tak terkalahkan, kini terpental beberapa langkah oleh satu dorongan dari Mamat. Bahkan udara di sekitar mereka terasa berat, seperti diliputi kekuatan yang tak kasat mata. Mamat tak menyerang dengan nafsu, ia hanya bertahan dan memberi peringatan. Akhirnya Jamie mundur, nafasnya memburu, dadanya naik turun. Wajahnya merah padam menahan malu dan amarah. "Gue gak akan lupa malam ini, Mat. Gue bakal balik, dan lo bakal nyesel pernah lahir." Dengan itu, Jamie pergi bersama anak buahnya. Tapi ancaman itu bukan gertakan kosong. Mamat tahu, Jamie bukan preman biasa. Ia menyimpan sesuatu, entah kekuatan hitam atau sekutu yang lebih jahat dari manusia biasa. Namun Mamat juga tak sendiri. Ia punya Karahayon, dan ia punya keyakinan. Di malam yang hening itu, Mamat duduk kembali di kursi sopirnya. Tangan kirinya masih bergetar, bukan karena takut, tapi karena hawa gaib Karahayon yang belum sepenuhnya mereda. Ia menatap langit malam dan berbisik lirih, "Mbah, aku sudah mulai jalan ini. Semoga aku cukup kuat untuk menanggung akibatnya." Keesokan harinya, langit terminal Kampung Rambutan tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung berat seolah mengerti bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Para sopir terlihat cemas. Warung kopi Bu Ijah sepi dari obrolan, hanya suara sendok dan gelas yang saling beradu. Desas-desus tersebar cepat, Bang Jamie akan datang lagi, tapi tidak sendiri. Katanya ia membawa bala bantuan dari luar Jakarta, preman-preman bayaran yang katanya lebih ganas dan tanpa nurani. Terminal bukan lagi sekadar tempat singgah, melainkan arena perang yang belum resmi dimulai. Mamat tahu waktunya hampir tiba. Ia tak tidur semalaman. Di balik bas tuanya, ia menaburkan garam dan menanam rajah kecil bertuliskan huruf Jawa kuno di keempat sudut tempat ia biasa parkir. Ia membakar menyan dan membaca doa yang diajarkan Mbah Suro. "Kekuatan bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga," ulangnya seperti mantra. Ajian Karahayon dalam dirinya mulai hidup dengan intensitas baru. Aura tubuhnya terasa lebih berat, bahkan rumput di dekat kakinya tampak layu seketika saat energi itu mengalir ke tanah. Menjelang siang, dua truk pikap tua masuk ke area terminal. Dari sana turun belasan pria bertato, bersenjata parang, linggis, bahkan rantai baja. Di belakang mereka, Bang Jamie muncul lagi, kali ini dengan luka gores di pelipisnya yang belum kering. Wajahnya menyimpan murka dan kehinaan yang ingin ia balas dengan darah. "Mat, keluar lo, dasar sopir songong!" teriaknya, menggema ke seluruh penjuru terminal. Semua orang menahan napas. Beberapa sopir memilih kabur. Pedagang menggulung tikar jualannya. Hari itu, tak ada yang berani berdiri di antara Mamat dan neraka yang akan datang. Mamat keluar perlahan dari bas. Ia mengenakan jaket lusuh warna coklat dan sarung digulung di pinggang. Di tangan kanannya tergenggam tasbih kayu cendana warisan Mbah Suro. Matanya menatap Jamie tanpa gentar, bahkan senyumnya muncul samar. "Kalau lo bawa pasukan buat mukul sopir,
berarti lo udah kelewatan, Jem, ucap Mamat. Tapi Jamie hanya tertawa dingin, lalu memberi isyarat. Seketika, 5 orang preman berlari ke arah Mamat dengan rantai terayun. Pertarungan pecah. Rantai, parang, dan besi meluncur ke tubuh Mamat, namun tak satu pun menembus kulitnya. Karahayon melindunginya seperti lapisan tak terlihat. Bahkan ketika rantai membelit lehernya, Mamat menariknya dan membuat lawannya terpental. Satu persatu preman itu tumbang. Mamat tidak menyerang membabi buta, tapi setiap gerakannya tepat sasaran. Tinju ke ulu hati, sikutan ke dada, tendangan ke lutut, semua membuat lawannya jatuh meringis, tak bisa bangun lagi. Bang Jamie tak percaya dengan yang dilihatnya. Anak buahnya yang terkenal ganas dibuat tak berdaya hanya oleh satu orang. Tapi ia belum menyerah. Ia mengeluarkan kain hitam dari balik bajunya dan menaburkannya ke tanah. "Kalau lo pakai ilmu, gue juga bisa," teriaknya. Dari tanah itu, keluar asap pekat dan aroma kemenyan busuk. Aura mistis menyeruak. Para penonton yang tersisa segera mundur ketakutan. "Ajian Tumbal Jati, bangkit!" seru Jamie. Ia memanggil kekuatan gelap warisan dukun sesat yang sudah lama ia sembunyikan. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Mamat bergetar. Asap hitam mulai melingkar di sekitarnya. Dari bayangan asap itu, muncul sosok hitam besar tanpa wajah, makhluk gaib pemakan nyawa, hasil tumbal darah manusia yang pernah Jamie korbankan. Tapi Mamat tak gentar. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mulai membaca doa dalam bahasa Sunda kuno. Ajian Karahayon bukan hanya perisai, tapi juga cahaya, dan cahaya selalu menang atas kegelapan. Tubuhnya mulai bersinar samar keemasan, dan tangan kanannya terangkat, mengarahkan tasbihnya ke arah sosok gaib itu. Dalam sekejap, cahaya memancar dari tasbih tersebut, menyilaukan mata siapapun yang melihat. Suara melengking terdengar saat makhluk gaib itu terbakar perlahan. Bang Jamie menjerit histeris, berlutut, mencoba menghentikan ajian yang ia panggil sendiri. Tapi sudah terlambat. Ilmu hitam itu menuntut pengorbanan, dan kali ini, tumbalnya adalah dirinya sendiri. Malam itu, setelah pertempuran dahsyat yang memporak-porandakan terminal, Mamat duduk sendiri di atas atap bas tuanya. Di sekelilingnya hanya keheningan, cahaya lampu temaram, dan bau asap sisa kemenyan yang masih menggantung di udara. Tubuhnya tampak tenang, tapi jiwanya bergemuruh. Ia tahu pertarungan belum usai. Bang Jamie memang berhasil dikalahkan, namun apa yang datang bersamanya, ilmu hitam tumbal jati, meninggalkan luka gaib di tanah terminal ini. Mamat menatap langit, lalu menggenggam tasbihnya. Dari dalam hatinya, bayangan sang kakek muncul kembali, begitu jelas, seolah waktu mundur ke belasan tahun lalu. Kala itu, Mamat masih remaja kurus yang belum mengerti apa-apa soal dunia batin. Hidup di lereng Gunung Galunggung, ia lebih sering menggembala kambing dan membantu orang tuanya di ladang. Namun semuanya berubah saat suatu malam, ia menemukan kakeknya, Mbah Suro, berzikir di tengah hutan pinus, dikelilingi cahaya aneh yang melingkar seperti pusaran angin. Mbah Suro menoleh, seolah telah menunggu cucunya datang. "Waktunya tiba, Mat. Keturunan terakhir dari garis terang harus bersiap. Karahayon memilihmu." Ajian Karahayon, menurut cerita Mbah Suro, adalah ilmu tertinggi dari jalur putih yang hanya diwariskan pada orang yang tidak mengejar pamrih. Ia bukan untuk gagah-gagahan, bukan pula untuk balas dendam. Ilmu ini menggabungkan energi bumi, doa suci, dan kekuatan cinta kasih terhadap sesama makhluk hidup. Mamat, yang saat itu masih lugu, hanya bisa mengangguk. Namun malam-malam berikutnya ia harus menjalani ujian berat, berendam di danau selama 7 malam tanpa boleh berbicara, berjalan tanpa alas kaki mengelilingi bukit dengan mata tertutup, hingga puasa muti selama 40 hari. Pernah suatu malam, saat pertapaannya di puncak gunung, ia didatangi makhluk hitam bermata merah yang menawarkan jalan pintas. "Ambil kekuatanku, cepat, tanpa susah payah," bisik makhluk itu. Tapi Mamat menolak. Ia teringat pesan Mbah Suro, yang cepat datang, cepat pula binasa.
Yang lambat namun bersih, akan kekal sampai nyawa tak bernapas lagi. Penolakan itulah yang membuat ajian Karahayon benar-benar menyatu dengan tubuhnya, mengalir dalam darah dan napas. Setelah melewati ujian panjang itu, Mbah Suro menyerahkan benda pusaka, sebuah tasbih cendana dan sehelai kain raja yang disimpan dalam kotak kayu tua. "Bukan benda ini yang sakti," kata Mbah Suro, "tapi niat dalam hatimu yang menentukan kekuatannya." Saat Mamat menggenggam tasbih itu pertama kali, ia bisa merasakan getaran halus yang menyusup ke dalam tulang-tulangnya. Sejak saat itulah, Karahayon menjadi bagian dari hidupnya, teman, pelindung, dan pengingat jalan lurus. Namun satu pesan Mbah Suro selalu terngiang, jika suatu saat ilmu ini kau gunakan untuk menyakiti tanpa sebab, maka Karahayon akan pergi dan tak akan kembali. Ingat itu, Mat. Dan malam ini, di atap bus terminal, Mamat merenungkan semua pesan itu. Ia tahu bahwa kemenangan atas Bang Jemi bukan alasan untuk berbangga. Karena ujian sesungguhnya adalah menjaga kekuatan itu tetap bersih, di tengah dunia yang semakin gelap oleh kerakusan manusia. Dari kejauhan, terlihat beberapa sopir mengintip ke arahnya dengan penuh hormat. Mamat hanya tersenyum kecil, lalu turun pelan-pelan dari atap. Ia menyalakan lampu dalam bus dan duduk bersila. Malam itu, ia kembali membaca wirid Karahayon, bukan untuk menambah kekuatan, tapi untuk menenangkan jiwa. Karena Mamat tahu, badai berikutnya belum datang. Dan ia harus tetap teguh menjaga warisan yang telah dititipkan dengan darah, keringat, dan kepercayaan suci. Sore itu, langit terminal Kampung Rambutan tampak sendu, seolah ikut merasakan ketegangan yang kian memuncak. Mamat duduk di bangku kayu tua dekat warung kopi Busri, matanya menatap tajam ke arah gerombolan preman yang kini semakin sering berkumpul dan meresahkan sopir-sopir lain. Ia tahu, ini bukan sekadar urusan uang atau pungutan liar, ini tentang harga diri, tentang bagaimana seorang sopir tidak boleh tunduk pada tekanan sekelompok penjahat. Ilmu Karahayon, warisan leluhurnya dari Cirebon, sudah mulai berdenyut di nadinya, memanas seiring amarah yang ia redam selama ini. Hari itu, Karyo, preman yang paling senior di kelompok itu, mulai terang-terangan mengintimidasi sopir yang baru saja datang dari Tasikmalaya. Mamat yang melihat langsung kejadian itu, tidak bisa lagi menahan diri. Ia bangkit, menghampiri mereka dengan langkah tenang namun penuh aura kekuatan. "Cukup, Karyo. Jangan lagi kau buat terminal ini seperti milik keluargamu." Suaranya tegas, menghentak seluruh perhatian yang ada. Karyo tersenyum sinis, seolah tak gentar. "Mamat, sopir tua yang sok jago. Kau pikir ilmu busuk warisan nenek moyangmu itu bisa menghentikan kami?" Ucapnya sambil mengisyaratkan anak buahnya untuk mengepung. Namun di balik tatapan meremehkan itu, Karyo menyimpan kekhawatiran. Nama Mamat dan ajian Karahayonnya bukan cerita dongeng bagi preman-preman lama, melainkan kisah nyata yang membuat banyak dari mereka dulu minggat dari terminal ini. Mamat merentangkan tangannya, napasnya ditarik dalam, dan tubuhnya seketika menyala lembut oleh cahaya putih kehijauan, tanda Karahayon telah bangkit. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu sontak mundur, takjub dan takut. "Aku tak mau melukai kalian, tapi kalau kalian memaksa, Karahayon ini akan bicara," ucapnya lirih namun terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk terminal. Pertarungan pun pecah. 3 preman maju serentak, membawa senjata tumpul. Namun setiap pukulan mereka mental seolah menabrak tembok tak kasat mata. Tubuh Mamat tak bergeming. Cahaya Karahayon melindunginya dari serangan fisik, dan dengan satu hentakan tangan, dia mengirimkan gelombang energi yang membuat ketiganya terpental beberapa meter dan tak mampu bangun lagi. Teriakan ketakutan mulai terdengar dari gerombolan preman lainnya. Namun Karyo belum menyerah. Ia mengeluarkan sebilah keris kecil dari balik jaketnya, keris pusaka warisan dukun kampung dari masa lalu, konon mampu menembus ajian pelindung apapun. "Jangan kau kira aku tak siap, Mamat. Aku juga punya warisan," raungnya sambil menerjang. Tapi Mamat dengan tenang memutar tubuh, menghindar, dan dengan satu dorongan tenaga dalam yang diarahkan ke dada Karyo,
tubuh lawannya terhuyung dan jatuh tersungkur sambil menggenggam dadanya yang panas membara. Karyo meraung kesakitan, sementara anak buahnya kalang kabut melarikan diri. Warga terminal bersorak, sebagian menangis haru. Mamat berdiri tegap, namun matanya tak menampakkan kemenangan. Ia tahu ini baru awal. Karyo bukan sembarang preman, ia punya hubungan gelap dengan kekuatan-kekuatan hitam yang bisa saja membalas dendam di waktu tak terduga. Tapi tekad Mamat sudah bulat, selama ia masih hidup, terminal ini akan tetap aman. Demi para sopir, demi rakyat kecil, demi keadilan. Dan saat matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, cahaya Karahayon pun mulai meredup, menyatu kembali ke dalam tubuh Mamat. Terminal kampung rambutan malam itu kembali tenang, tapi di kejauhan, seseorang mengamati dengan mata penuh kebencian. Bayangan balas dendam mulai menampakkan wujudnya. Hening menjelang sore di terminal kampung rambutan buyar ketika suara lemparan bangku dan umpatan kasar membahana dari ujung selasar tempat para sopir biasa beristirahat. Mamat yang baru saja selesai salat asyar di musola terminal mendengar keributan itu. Jantungnya berdegup keras saat ia mengenali suara itu, Supri Kodok, preman yang tadi siang sempat menantangnya secara tidak langsung. Nalurinya menuntunnya untuk menghampiri, dan benar saja, Supri bersama dua anak buahnya tengah mengacak-acak warung Bu Narti, memaksa mengambil rokok dan uang hasil dagangan. Bu Narti menangis sambil memeluk lengan Supri, memohon agar dagangannya tidak dirusak. Tapi Supri malah menamparkan perempuan tua itu dengan kasar hingga terjengkang. Darah Mamat mendidih, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Ia tahu, jika ia membiarkan ini terus berlanjut, maka besok-besok warung lain dan sopir lain pun akan jadi korban. Hatinya bergetar bukan hanya karena rasa keadilan, tapi karena ajaran gurunya dulu tentang makna Karahayon. Ilmu ini harus dijalankan untuk melindungi, bukan untuk pamer kekuatan. Mamat melangkah mantap ke tengah kerumunan yang mulai berkumpul. Orang-orang hanya berani menonton, takut menjadi sasaran berikutnya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Supri, udah cukup, jangan kau kira semua orang di sini bisa kau injak-injak." Supri menoleh, mendengus geli melihat Mamat berdiri di hadapannya. "Sopir tua sok jagoan ini lagi," katanya sembari tertawa. "Mau sok jadi pahlawan, Mat? Mati konyol lu entar." Tanpa basa-basi, Supri melemparkan botol ke arah Mamat, tapi pria berilmu Karahayon itu menghindar dengan ringan, gerakannya secepat bayangan. Semua orang tercengang. Tak ada yang tahu bahwa Mamat, sopir bas ekonomi jurusan Jakarta Purwokerto itu, ternyata memiliki ilmu tingkat tinggi. Bahkan salah satu anak buah Supri mulai mundur perlahan, merasakan hawa aneh yang muncul dari tubuh Mamat, hawa yang sejuk tapi penuh tekanan, seperti badai yang menahan diri untuk tak meledak. "Waktu bermainmu udah habis, Supri," ujar Mamat dengan suara rendah namun menggema. "Terminal ini bukan tempatmu berbuat sewenang-wenang." Supri, yang awalnya yakin diri, kini mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melompat menyerang dengan pisau lipat di tangan, tapi gerakannya seperti diperlambat oleh kekuatan tak terlihat. Mamat hanya menangkis dengan dua jari, dan pisau itu terlempar seolah kena sambaran petir. Para penonton mulai bersorak perlahan, semangat kembali tumbuh dalam hati mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketakutan bisa dilawan, bahwa tidak semua orang tunduk pada kekuasaan premanisme. Supri terhuyung, wajahnya mulai panik, tapi belum menyerah. "Lu, siapa sebenarnya?" tanyanya terbata. Mamat menatap tajam, "Gue cuma sopir bas, tapi gue punya sesuatu yang gak akan pernah lu punya, Karahayon. Ilmu untuk menegakkan kebaikan." Suasana terminal berubah menjadi tegang tapi penuh harap. Mamat telah membakar semangat banyak orang yang selama ini bungkam. Namun pertarungan belum usai. Supri masih belum kapok. Dan Mamat tahu, ini baru permulaan dari pertempuran panjang yang akan menguji kekuatan lahir dan batinnya sebagai pemilik ilmu Karahayon. Hujan deras mengguyur terminal kampung rambutan, menyelimuti malam dengan hawa mencekam. Namun,
Denting air hujan tak mampu meredam kegaduhan yang terjadi di salah satu sudut terminal. Mamat berdiri tegap, tubuhnya basah kuyup, matanya tajam menatap Tony Gimbal dan gerombolan preman yang kini mengepungnya. Di balik tubuh kurusnya, aura berbeda mulai terpancar. Angin seperti berputar di sekelilingnya, membuat daun-daun kering beterbangan meski tak ada semilir angin pun sebelumnya. Tony Gimbal meludah ke tanah, sopir bas sok jago ini udah kelewatan. Malam ini lo tamat, Mat. Teriaknya sambil mengacungkan golok yang berkilau di bawah cahaya lampu terminal. Preman-preman lain ikut bersorak, sebagian membawa rantai, pentungan, bahkan besi panjang. Tapi Mamat tidak bergeming. Matanya memejam sejenak, kedua tangannya saling menggenggam di depan dada, membaca doa dalam hati yang diwariskan dari leluhurnya, ilmu Kahayon. Tiba-tiba petir menyambar langit, dan dalam kilatan cahaya itu, tubuh Mamat berpendar samar. Tony Gimbal yang hendak menyerang tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa, langkah kakinya terasa berat, tangannya gemetar. Mamat membuka mata, di bola matanya tergambar kilau kebiruan, tanda bahwa ilmu Kahayon telah diaktifkan sepenuhnya. Kalian mengganggu rakyat kecil, menindas yang lemah, dan sekarang kalian pikir aku akan diam. Suaranya dalam dan bergema. Serangan pertama datang dari preman berjaket loreng yang menerjang dengan rantai. Namun sebelum rantai menyentuh tubuh Mamat, seolah terhempas angin tak kasat mata, tubuh preman itu terpental sejauh 3 meter dan menghantam tiang besi. Tony dan anak buahnya terkejut. Mereka mulai menyerbu serentak, tapi setiap kali tangan atau senjata mereka mendekati Mamat, entah bagaimana terpental sendiri, seakan tubuh Mamat dilindungi perisai gaib. Salah satu preman mencoba menusukkan pisau dari belakang, namun begitu pisaunya menyentuh baju Mamat, benda itu patah seketika. Tony Gimbal mulai kehilangan kendali. "Apa kau manusia atau jin, Mat?" teriaknya ketakutan. Mamat tak menjawab, ia melangkah maju perlahan, setiap jejak kakinya menimbulkan getaran di tanah basah. Hujan tak lagi mengganggunya, tubuhnya kini dikelilingi aura cahaya biru yang membuat siapapun mundur beberapa langkah. Tony mencoba lari, tapi tanah di bawahnya seperti menolak. Ia terjatuh, tubuhnya gemetar saat Mamat mendekat. "Aku hanya sopir bas, Ton. Tapi jangan kau kira aku tak bisa bertindak saat ketidakadilan merajalela," ujar Mamat dengan nada lirih namun menggetarkan jiwa. Tony terisak, sementara teman-temannya satu persatu lari tunggang langgang meninggalkannya. Terminal yang tadinya gempar kini senyap seperti kuburan. Tak lama kemudian, warga dan sopir lain yang sebelumnya bersembunyi mulai keluar, menyaksikan dengan takjub. Beberapa menunduk hormat pada Mamat, menganggapnya sebagai pelindung terminal. Namun Mamat hanya menunduk rendah, lalu berjalan kembali ke bas tuannya di ujung terminal. Dalam hati, ia tahu bahwa pertempuran belum usai. Tony Gimbal boleh kalah malam ini, tapi dendam para preman itu belum padam. Dan Mamat harus bersiap untuk menghadapi badai yang lebih besar. Hujan gerimis mengguyur pelataran terminal Kampung Rambutan. Udara lembab menyelimuti suasana yang murung. Mamat berdiri di bawah lampu terminal yang temaram, menatap kerumunan penumpang yang berlarian mencari tempat berteduh. Namun pikirannya jauh dari hiruk-pikuk itu. Ia masih memikirkan serangan mendadak semalam, ketika dirinya dikepung oleh para preman suruhan Tarjo Srigala, pemalak bayaran dari luar kota yang mulai melebarkan cengkeramannya di Jakarta Timur. Di balik bajunya, luka robek dari sabetan celurit masih membekas. Tapi berkat ajian Kahayon, tubuh Mamat tetap utuh, luka yang seharusnya mematikan hanya meninggalkan bekas merah samar. Namun rasa sakit tetap menusuk batinnya. Bukan karena sabetan, tapi karena ancaman Tarjo telah menyeret nyawa-nyawa tak bersalah, termasuk Mang Udin, rekan sopirnya yang babak belur dan kini terbaring di rumah sakit. Malam sebelumnya, saat Mang Udin mencoba membantu Mamat melawan dua preman mabuk, salah satunya menghantamkan besi ke belakang kepalanya. Mamat, yang sedang sibuk menahan 3 orang lainnya, hanya sempat melihat tubuh Mang Udin roboh dan tak bergerak. Amarahnya memuncak, dan saat itulah kekuatan Kahayon membuncah keluar tanpa ampun. Sekejap,
Para preman terpental seperti disambar badai, membuat mereka lari tunggang langgang dengan muka pucat. Kini, Mamat tahu pertempurannya tak bisa lagi dianggap remeh. Ini bukan sekadar adu jotos di terminal, Tarjo Serigala adalah sosok lama yang dikenal kejam dan licik, memiliki jaringan luas di beberapa terminal besar. Bahkan kabar burung menyebutkan bahwa Tarjo adalah mantan anak buah dari kelompok siluman hitam di Jawa Tengah yang menguasai ilmu pukulan setan merah. Ilmu hitam yang bisa menembus tameng kebal orang biasa. Di dalam hati, Mamat sadar ajian Kahayon adalah warisan bersih, ajian yang hanya bisa diaktifkan oleh ketulusan, bukan dendam. Tapi menghadapi lawan seperti Tarjo, apakah ajian itu cukup? Apakah ajian Kahayon bisa menahan ilmu setan merah yang dibumbui kemarahan dan darah? Di warung kopi terminal, para sopir dan kernet mulai resah. Mereka tahu konflik ini tak lagi bisa dihindari. Mereka mulai membicarakan untuk meminta bantuan ormas, atau bahkan melapor ke polisi. Tapi mereka juga sadar, tak banyak yang bisa diandalkan dari aparat ketika preman-preman seperti Tarjo punya orang dalam dan backing kuat. Cuma Mamat yang bisa lawan dia, bisik salah satu kernet sambil menyeruput kopi, tapi itu pun kalau Mamat siap mati. Di tengah pergolakan batin, Mamat mengunjungi Mang Udin di rumah sakit. Melihat sahabatnya terbaring lemah, hatinya perih. Ia genggam tangan Mang Udin, menatap wajah yang lebam dan penuh luka. "Maaf, Din, gara-gara aku, kau jadi korban," bisiknya. Air mata nyaris menetes, tapi segera ia hapus. Ia harus kuat, ia tahu, pertarungan besar akan datang. Dan di terminal Kampung Rambutan, darah mungkin kembali tumpah. Dengan langkah mantap, Mamat meninggalkan rumah sakit dan berjalan menuju sebuah makam tua di pinggiran Depok. Di sanalah leluhurnya dimakamkan, Ki Darmawijaya, empu ajian Kahayon generasi pertama. Di bawah pohon beringin raksasa yang keramat, Mamat bersimpuh dan berdoa, memohon petunjuk. "Kakek, beri aku kekuatan. Kali ini, lawan kita bukan hanya manusia, tapi kejahatan yang ingin menguasai hidup orang kecil seperti kami." Angin malam berhembus kencang di terminal Kampung Rambutan. Lampu-lampu redup menyinari bangku-bangku kosong yang mulai ditinggal sopir dan penumpang. Di tengah suasana mencekam itu, suara tawa sinis menggema, disusul langkah-langkah berat dari arah gerbang belakang terminal. 5 preman baru muncul, dipimpin oleh seseorang yang dijuluki Ular Hitam, dikenal sebagai tukang bacot dari daerah Condet. Tatapan matanya tajam seperti silet, dan setiap langkahnya membuat jantung orang normal berdebar. Mamat yang sedang membersihkan kaca depan busnya, menoleh dengan tenang. Ia sudah tahu, sejak kemenangan melawan Komar dan anak buahnya, kabar tentang dirinya menyebar kemana-mana. Dan sekarang, para preman dari luar terminal mulai berdatangan untuk mengetes keberaniannya. Ular Hitam bukan preman biasa. Ia dikenal kejam dan tak segan membacok lawan meski hanya karena pandangan mata yang salah. Jadi ini si Mamat, sopir sok jago yang bikin anak buah Komar masuk rumah sakit. Ular Hitam bicara sambil memainkan golok panjangnya. Anak buahnya mengepung Mamat perlahan, membuat suasana makin menegang. Para sopir lain hanya bisa mengintip dari balik warung, tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu Ular Hitam bukan lawan sembarangan. Namun Mamat berdiri tegak, tanpa sedikit pun gentar. Ia merapatkan kedua tangan, menarik napas, lalu menyentuh dada kiri dengan jari tengahnya. Dalam hati, ia membatin mantra kuno, Rahayuning diri saka pangawikan, saka rasa, saka sejatining urip. Aura putih tipis langsung menyelimuti tubuhnya, membuat nyali para preman goyah seketika. Salah satu preman menyerang lebih dulu, mencoba menebas punggung Mamat dari belakang. Namun golok itu justru terpental seperti menghantam batu. Serangan susulan dari kanan dan kiri pun gagal. Mamat hanya berdiri diam, tapi tubuhnya tak bisa dilukai. Ular Hitam menggeram, matanya memerah, dan dia sendiri maju dengan golok berlapis racun yang katanya bisa menembus jimat sekalipun. Serangan Ular Hitam cepat dan ganas, tapi Mamat mengelak dengan gerakan sederhana yang seperti tarian. Dalam sekejap,
Tangannya memukul pergelangan tangan lawan. Golok itu terlepas dan mental jauh. Mamat lalu menamparkan dada ular hitam dengan pelan, tapi efeknya seperti palu godam menghantam. Ular hitam terpelanting sejauh 5 meter dan muntah darah. Para preman yang menyaksikan kejadian itu langsung lari tunggang langgang. Beberapa bahkan menangis karena trauma. Mamat kembali berdiri tenang di samping busnya, menyapu keringat di dahi. Para sopir dan kernet keluar dari tempat persembunyian mereka, menatap Mamat seolah melihat sosok legenda hidup. Dia, bukan cuma sopir bus, gumam salah satu sopir tua, dia penjaga kehormatan terminal ini. Di balik langit malam yang pekat, bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seolah alam semesta mengakui keberanian dan kesaktian Mamat. Namun ia tahu, ini belum akhir. Masih ada yang lebih besar yang mengintainya dari balik bayang-bayang kota Jakarta. Langit kampung rambutan menghitam lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung berat seakan tahu bahwa badai lain akan datang, bukan dari langit, tapi dari tanah. Mamat yang baru saja selesai mencuci busnya, belum sempat mengeringkan keringat ketika ia melihat 3 motor menderu masuk ke terminal. Para preman yang dulu lari tunggang langgang, kini kembali dengan wajah garang dan senjata tajam di tangan. Di antara mereka, berdiri tokoh baru, Gino Taring, mantan napi yang dikenal sebagai algojo jalanan. "Lo yang namanya Mamat," seru Gino, suaranya serak seperti parut baja di atas aspal. "Gue denger lo punya ilmu sakti. Buktikan sekarang juga, kalau berani." Para preman di belakangnya tertawa, menyeringai penuh dendam. Mereka datang bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga membawa harga diri yang tercabik oleh aksi Mamat sebelumnya. Terminal seketika sunyi, seolah para sopir dan pedagang tahu akan ada darah yang tumpah malam ini. Mamat melangkah tenang ke tengah terminal. Matanya tajam menatap Gino. Ia tak banyak bicara, hanya menunduk sejenak sambil menggenggam kerah bajunya. Dalam hati, ia merapal ajian Karahayon, ilmu warisan yang hanya bisa diaktifkan dengan niat suci dan perlindungan terhadap sesama. Begitu selesai, tubuh Mamat tampak bersinar samar seperti lilin di tengah gelap. Gino tertawa meremehkan, lalu meluncur dengan celurit teracung. Tapi saat besi tajam itu menyentuh kulit Mamat, bukan luka yang muncul, melainkan letupan cahaya dan suara dentingan keras seperti besi menghantam baja. Gino terpental ke belakang, tangannya mati rasa. Para preman melongo tak percaya. Salah satu dari mereka mencoba menusuk dari belakang, tapi celuritnya patah seketika begitu menyentuh tubuh Mamat. "Sudah kubilang," kata Mamat dingin. "Jangan bawa kebencian ke tempat orang cari makan." Satu persatu, Mamat melumpuhkan mereka dengan tangan kosong. Bukan untuk membunuh, tapi cukup untuk membuat mereka tak bisa berdiri. Setiap gerakan Mamat mengandung daya spiritual yang bukan hanya melumpuhkan tubuh, tapi juga mematahkan niat jahat di dalam hati mereka. Gino yang tersungkur mencoba bangkit, darah menetes dari bibirnya. Apa sebenarnya lo ini?" tanyanya tergagap. Mamat menatapnya dengan mata teduh, lalu berkata, "Gue cuma sopir bus, sama kayak yang lain. Tapi bedanya, gue gak akan diam kalau orang baik dipermainkan." Hujan mulai turun, perlahan namun deras, seolah langit pun menumpahkan emosinya atas pertarungan tak seimbang ini. Mamat berdiri diam di tengah terminal, membiarkan tubuhnya basah kuyup oleh hujan, tapi tetap tegap. Di belakangnya, warga terminal mulai keluar dari persembunyian, menatap penuh kagum pada sosok yang selama ini hanya dikenal sebagai sopir biasa, namun kini jadi penjaga kehormatan mereka. Terminal Kampung Rambutan malam itu bukan sekadar saksi perkelahian. Ia menjadi saksi bahwa kebaikan yang tulus, meski dilakukan oleh seorang sopir bus biasa, bisa menjadi cahaya penuntun bagi banyak orang. Tapi Mamat tahu, ini belum akhir. Masih ada yang mengintai dalam gelap. Dan ilmu Karahayon belum selesai menunaikan tugasnya. Malam itu, hujan turun deras di terminal Kampung Rambutan. Gemuruh petir mengiringi ketegangan yang menggantung di udara. Para sopir memilih berteduh di warung kopi, enggan ikut campur urusan Mamat yang kini berdiri sendiri di tengah terminal.
Sosok besar preman bernama Bako dan anak buahnya mengepung dari segala arah. Mata mereka menyala penuh dendam. Apalagi setelah tahu dua rekannya terkapar sebelumnya oleh jurus aneh Mamat. Tapi malam ini, Bako datang membawa dendam dan besi batangan. Mamat berdiri tegap meski tubuhnya kuyup. Sorot matanya tajam menembus derasnya hujan. Nafasnya tenang. Dalam batinnya, ia memusatkan tenaga ke pusar, mengaktifkan ajian Karahayon yang diwarisi dari almarhum kakek Sariban. Ilmu ini bukan hanya kekebalan, tapi juga ketenangan dan penguasaan diri di tengah badai. Hanya mereka yang hati dan niatnya bersih, yang bisa mengendalikannya. Bako melompat pertama kali, mengayunkan besi ke arah kepala Mamat. Namun tiba-tiba, suara denting logam terdengar nyaring, besi itu patah sebelum menyentuh tubuh Mamat. Anak buah Bako terperangah, seolah menyaksikan keajaiban. Namun Mamat tidak membalas. Ia hanya berkata pelan, "Jangan paksakan kehancuranmu sendiri, Bako. Ini peringatan terakhir." Namun Bako tak gentar. Ia mengeluarkan senjata tajam dari balik jaket kulitnya, lalu memberi aba-aba kepada semua anak buahnya untuk menyerang bersamaan. Dalam sekejap, belasan orang mengerubungi Mamat. Hujan makin deras, namun di tengah-tengah serangan itu, terdengar teriakan demi teriakan. Satu persatu preman itu terhempas mundur, bahkan ada yang terpental hingga menghantam tiang halte. Ilmu Karahayon milik Mamat bukan sekadar perisai. Ia mampu mengalirkan tenaga dalam seperti pusaran badai, yang membuat tubuhnya seolah tak tersentuh dan musuh yang menyerang akan terpental oleh kekuatan yang tak kasat mata. Mamat bergerak cepat, tapi tetap elegan. Setiap gerakannya seperti tarian silat yang mengalir, namun menghancurkan. Para preman itu tak berkutik. Bako kini tinggal sendiri, berdiri gemetar. Mamat mendekat perlahan. Ini terminal para pencari nafkah, bukan tempatmu memeras dan menghina. Jika kau masih punya harga diri, pergilah sebelum aku melupakan belas kasih. Bako, dengan wajah pucat dan lutut gemetar, hanya bisa mengangguk sebelum berlari pergi, meninggalkan sisa anak buahnya yang terkapar dan luka. Para sopir dan penumpang yang melihat kejadian itu dari kejauhan mulai keluar dari tempat persembunyian. Perlahan mereka mendekat, menatap Mamat dengan rasa hormat yang tak terucap. Pak Udin, sopir senior, bahkan meneteskan air mata. Baru kali ini terminal ini kembali terasa aman, Mat. Kau penyelamat kita. Tapi Mamat hanya menunduk dan berjalan menuju busnya yang menunggu di ujung jalur. Hujan masih turun, tapi dalam langkahnya ada keteguhan. Ia bukan hanya seorang sopir bus. Ia kini telah menjadi legenda hidup terminal Kampung Rambutan. Namun ia tahu, masih ada satu ujian terakhir yang belum datang, karena bos besar para preman belum menampakkan dirinya. Malam itu, langit Kampung Rambutan mendung seperti menyimpan rahasia kelam. Terminal mulai lengang, hanya tersisa beberapa bas malam dan suara letih dari kernet yang bersandar sambil merokok. Mamat duduk di bangku kayu dekat warung kopi Mak Ijah, matanya tajam menatap arah pos preman. Hatinya tidak tenang sejak sore, firasat buruk terus mengusik. Dan benar saja, bayangan dua sosok misterius muncul dari balik lorong sempit, mengendap-endap mendekati bas Mamat. Ternyata dua sosok itu adalah Jackie dan Roni, dua preman kecil yang dulu pernah dikepret Mamat di awal kekacauan. Kini mereka membawa sesuatu, jeriken berisi bensin dan kain. Mereka sedang merencanakan pembakaran bas Mamat atas perintah Surya, preman besar yang geram karena gengnya berkali-kali dipermalukan. Namun yang membuat hati Mamat tercekat adalah ketika dia melihat seseorang dari kalangan sopir ikut bersama mereka, Darman, teman lamanya. Mamat melompat dari tempat duduknya, berlari seperti angin dan menghadang mereka di antara tiang dan parkiran. "Jangan pernah berani sentuh bas itu," ucapnya lirih tapi dingin. Jackie terkesiap, Roni mundur, namun Darman malah melangkah maju. "Maaf, Mat, aku butuh uang. Surya bayar mahal, dan hidup makin sulit." Pengkhianatan itu membuat dada Mamat sesak. Darman, sahabat seperjuangan yang dulu pernah hampir mati ditolongnya di jalan tol Jagorawi, kini menjadi duri dalam daging. Tanpa banyak bicara, Darman menyerang duluan.
Tinju mengarah ke wajah Mamat, namun tubuh Mamat sudah digerakkan oleh hawa ajian Kahayon. Angin tak terlihat seperti menuntunnya menghindar, lalu membalas dengan tendangan ke arah perut Darman. Jackie dan Roni bergabung, menyerang dari kanan dan kiri. Mamat dikepung dalam hitungan detik. Namun ajian Karahayon membuat tubuhnya seperti diselimuti hawa panas, setiap serangan seperti menabrak dinding angin. Pertarungan itu berlangsung cepat dan keras. Darman sempat menarik pisau lipat dari kantongnya dan menusuk, tapi bila itu patah saat menyentuh kulit Mamat. Kaget bukan main, Darman mundur, wajahnya pucat. "Apa kau masih manusia, Mat?" tanya Roni ketakutan. Mamat hanya menatap dingin. "Aku manusia, tapi yang kalian ganggu bukan sekadar bas. Ini penghidupan." Dengan satu jurus pamungkas, Mamat menyalurkan tenaganya ke tanah, dan membuat getaran kecil menyebar seperti ombak ke arah kaki para penyerang. Jackie terjungkal, Roni terbanting, dan Darman terdorong hingga membentur body bas. Mereka tak sanggup bangun lagi. Mamat berjalan pelan menghampiri Darman, menatap wajah lama yang kini tak punya harga diri. "Kau sudah salah jalan, Darman. Aku tak akan membunuhmu, tapi aku tak akan lupa," katanya sebelum berbalik dan meninggalkan mereka di tanah yang dingin. Mak Ijah yang melihat dari kejauhan menitikkan air mata. "Gusti Allah mboten sare, Mat," gumamnya. Namun malam belum selesai. Dari balik bayangan hal tetua, dua pasang mata memerhatikan semua kejadian itu. Bukan Jackie, bukan Darman, bukan Surya, tapi dua orang asing yang baru datang ke terminal. Dan mereka membawa sesuatu yang lebih gelap dari sekadar niat memalak. Langit Jakarta menjelang senja tampak berselimut mendung, seolah menggambarkan ketegangan yang menyelimuti terminal Kampung Rambutan. Mamat berdiri di tengah terminal dengan tubuh penuh luka, napas berat, dan baju yang robek di beberapa bagian. Di hadapannya, Johnny Carbol, preman paling ditakuti di wilayah itu, merintih di tanah. Tubuhnya lemas karena serangan ilmu Karahayon yang telah membuat semua syarafnya lumpuh sementara. Para preman lain yang semula menyombongkan diri kini diam membisu, tak berani lagi melangkah mendekat. Suasana hening itu pecah oleh suara langkah kaki para petugas keamanan yang akhirnya datang terlambat. Mereka mendapati puluhan preman tergeletak tak berdaya, sementara Mamat hanya berdiri dengan tenang, wajahnya menunduk penuh rasa syukur. "Saya cuma membela diri, Pak," ucap Mamat lirih sambil menunjukkan luka di lengannya. Petugas yang sudah mengenalnya hanya mengangguk, paham bahwa pria ini bukan sembarang sopir, ia adalah benteng terakhir terminal yang selama ini mereka abaikan. Tiba-tiba dari kerumunan warga, seorang ibu tua berlari ke arah Mamat, menangis terseduh. Kamu cucunya Pak Duloh?" "Iya," tanya si ibu dengan suara gemetar. Mamat menoleh kaget. "Iya, Bu, saya cucunya. Kok Ibu tahu?" Wanita tua itu menangis sambil menggenggam tangan Mamat. "Dulu kakekmu pernah selamatkan anak saya dari tabrakan. Dia orang baik, ilmu Karahayon itu pernah juga menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan sekarang, kamu yang meneruskannya." Kabar tentang pertarungan Mamat dan para preman menyebar cepat. Terminal Kampung Rambutan yang dulu dicap rawan, berubah drastis. Warga dan sopir-sopir lain mulai berani berdiri, saling menjaga. Tak ada lagi pungli, tak ada lagi ancaman. Para preman yang selamat dari bentrokan memilih pergi, entah kemana. Johnny Carbol sendiri setelah pulih, justru memilih jalan tobat. Ia menyerahkan diri ke pihak berwajib dan mengaku semua perbuatannya. Di hari Minggu pagi, Mamat duduk di bangku kayu terminal sambil menyeruput kopi hitam, ditemani anak-anak kecil yang kini memanggilnya, "Pak Mamat, pahlawan terminal." Ia hanya tersenyum sambil mengelus kepala mereka satu persatu. Dalam hati, ia tahu ini bukan hanya soal kemenangan fisik, ini tentang menjaga kehormatan, membela yang lemah, dan melestarikan ajaran luhur kakeknya. Namun meski suasana tampak damai, Mamat tahu bahwa dunia ini takkan pernah benar-benar bebas dari kejahatan. Karena itu, ilmu Karahayon tetap ia jaga, bukan untuk pamer, tapi untuk berjaga. Dalam sunyi, ia selalu semedi setiap malam, menyalakan kembali cahaya di dalam batinnya,
agar tetap kuat menghadapi gelap yang bisa datang kapan saja. Terminal Kampung Rambutan kini tak sekadar menjadi tempat naik turun penumpang. Ia telah menjadi simbol harapan. Dan di balik setiap mesin bus yang meraung, ada satu nama yang akan selalu diingat, Mamat, sang sopir bus pemilik cahaya, penjaga terang di tengah terminal yang pernah dilanda kelam.